Berinvestasi. Kayaknya udah banyak banget ya yang bahas tentang ini, terutama di media sosial. Ada yang bahas jenis-jenisnya, ada yang bahas tentang prospeknya, ada yang bahas tentang keuntungannya, ada yang bahas rekomendasinya, dan segala macam. Ya nggak heran karena investasi ini kan untuk masa depan kita. Iya, kita. Kenapa kita harus berinvestasi? Apa yang harus kita lakukan? Dan apa bedanya antara menabung dengan berinvestasi? Menabung, tujuan utamanya agar orang-orang dapat menyimpan uang mereka, agar lebih safe, agar lebih aman. Dan menabung tidak ada resiko kerugian, karena memang tidak ada transaksi di sana. Kecuali menyimpan uang agar lebih aman. Sedangkan investasi adalah kita meletakkan uang kita dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Di investasi juga kita mengenal adanya resiko. Semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi pula peluang kita untuk mendapatkan keuntungan. Sudah tampak perbedaan antara menabung dan berinvestasi. Kemudian masuk pertanyaan, kenapa kita harus berinvestasi? Mungkin kita sudah tidak asing dengan istilah inflasi, di mana nilai mata uang turun yang berefek kepada meningkatnya harga barang-barang. Contohnya, pada tahun 2015-2014 harga satu bungkus mie instan kisaran harga 1.500 sampai 1.800 rupiah. Sedangkan sekarang tahun 2021, harga satu bungkus mie instan kisaran harga 2.500 sampai 3.000 rupiah. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir sudah ada lonjakan harga hampir 2 kali lipat. Mari kita berpikir logis. Inflasi akan terus ada dan akan sangat sulit untuk mengelak. Oleh karena itu sebagai milenial yang smart, kita harus punya cara untuk antisipasi. Ya dengan berinvestasi. Investasi adalah instrumen yang memiliki resiko. Di investasi antara keuntungan dan resiko balance, seimbang. Jika kita melakukan investasi tapi kita belum paham tentang fundamentalnya, dasarnya, ya akan sangat beresiko. Hindari. Sebagai milenial kita harus mempunyai prinsip dasar di dalam berinvestasi. Yang pertama, investasi itu adalah alat mitigasi risiko, bukan alat untuk memperkaya diri secara instan. Resiko dari apa? Resiko dari ketidakpastian. Ketidakpastian apa? Pastian di masa depan. Dengan investasi kita bisa mengukur resiko-resiko tersebut. Kalau ingin cepat kaya dengan instan, itu bukan investasi namanya, judi bro. Yang kedua, kita harus berinvestasi menggunakan uang dingin. Artinya, kita tidak boleh menggunakan uang yang diperuntukkan untuk kebutuhan primer kita dan kewajiban kita. Kita tidak boleh menggunakan uang panas untuk berinvestasi, apalagi berasal dari utang. Jangan pernah. Yang ketiga, kita berinvestasi bukan hanya untuk terlihat keren dan kekinian. Artinya, ketika teman-teman kita berbicara tentang saham, berbicara tentang cryptocurrency ataupun lain sebagainya, kemudian kita ikut-ikutan main saham, padahal kita tidak memiliki pemahaman yang sama sekali dan modal sama sekali. Faktanya, perkembangan investasi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dari data yang dikeluarkan oleh KSEI pada akhir Februari 2021 kemarin, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah investor pada tahun 2021 di Indonesia adalah sebanyak lebih dari 2.053.000-an orang. Itu banyak banget. Tapi peningkatan jumlah investor yang terjadi tidak sejalan dengan tingkat literasi keuangan. OJK pada tahun 2019 mengatakan bahwa tingkat literasi keuangan pasar modal di Indonesia masih 4,92%, sedangkan tingkat inklusinya masih 1,55%. Sangat tidak sebanding dengan peningkatan jumlah investor yang terjadi. Artinya, sebagian besar investor yang baru bergabung, pengetahuan tentang investasinya masih sangat rendah. Ditambah lagi dengan keadaan di mana tidak sedikit public figure yang pamer portofolio mereka, yang berpengaruh kepada pola pasar, yang menyebabkan masyarakat berpikir bahwa, wah, artis X aja beli saham X nih, gue harus beli dong. Yang menyebabkan mereka melakukan pembelian tanpa melakukan analisis. Itu parah sih. Finally, kita tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang di investasi. Intinya, pahami fundamental atau dasarnya terlebih dahulu. Gunakan uang dingin, bukan uang hasil hutang, apalagi dari pinjaman online. Dan yang paling penting adalah mengontrol diri sendiri. Jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk mengamati. Sekian.